Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada lagi di hari ini, karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Francis Collins adalah seorang ilmuwan yang luar biasa pandai. Dia menjadi pemimpin dari sebuah proyek untuk memetakan DNA manusia. Dan Francis Collins ini awalnya adalah seorang ateis. Tapi melalui berbagai proses penelitian yang dia lakukan terhadap kode genetik manusia, ia menjadi percaya kepada Tuhan. Francis Collins mengatakan bahwa kode DNA merupakan bahasa yang digunakan Tuhan untuk menciptakan kehidupan. Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang menemukan proses pasteurisasi dan juga vaksin, pernah mengatakan bahwa sedikit sains atau sedikit ilmu pengetahuan menjauhkan orang dari Tuhan. Tapi banyak sains atau banyak ilmu pengetahuan membawa mereka kembali kepadanya. Tidak heran saudara, kalau ada orang yang sudah merasa pintar sedikit saja, ia merasa sudah lebih hebat dari Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada. Padahal kalau dia belajar lebih banyak, maka dia akan menyadari ada satu pribadi yang luar biasa, maha kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Kita perhatikan Mazmur 19 ayat yang kedua ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Seakan-akan kita harus memilih salah satu di antaranya, menganggap sains yang benar dan Alkitab salah, atau Alkitab yang benar dan sains salah. Bagi kita orang yang percaya, yang bijaksana, Alkitab dan ilmu pengetahuan bukanlah musuh, tapi dua cara berbeda yang Tuhan berikan agar kita lebih mengenal Tuhan. Secara teologi, Tuhan memberikan pewahyuan atau pernyataan kepada manusia. Ada pernyataan umum atau wahyu umum, dan juga ada pernyataan khusus. Pernyataan umum atau pewahyuan umum Allah diantaranya adalah alam semesta ini dan juga hati nurani kita. Melalui alam semesta, Tuhan memberitahukan kepada kita manusia akan eksistensinya. Dan melalui hati nurani, kita diberikan kesadaran akan adanya pribadi yang maha kuasa yang melebihi kita, yaitu Tuhan. Pewahyuan khusus Allah kepada manusia ada beberapa cara. Di antaranya adalah melalui pemeliharaannya atas manusia, mujizat-mujizatnya, komunikasi langsung melalui Roh Kudus. Selain itu, penyataan khusus Allah dinyatakan juga melalui Tuhan Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Ada kalanya penemuan atau klaim dalam ilmu pengetahuan kelihatannya bertolak belakang dengan pernyataan Alkitab. Tapi dalam menghadapi hal ini, saudara, kita perlu meresponinya dengan bijak. Jangan sampai karena sains atau klaim tertentu membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Dan jangan juga sebaliknya, kita bersikap memusuhi ilmu pengetahuan dan tidak mau terbuka pada apa yang ditemukan. Ilmu pengetahuan bisa berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang baru. Ada banyak klaim dan pernyataan sains yang sebenarnya berdasarkan pada asumsi dari ilmuwan. Satu hal yang perlu kita pegang, saudara, bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dari segala yang ada. Dan kebenaran-kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang sejati
pada akhirnya akan menunjuk pada keagungan dari Tuhan Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jangan kita bentrokkan dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai karena ilmu pengetahuan kita menolak Alkitab, menolak firman Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia, percaya kepada Tuhan, melandaskan hidup kita pada firman-Nya, dan terbuka kepada ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan yang sejati dan benar berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau adalah pencipta segalanya. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami lebih dapat meresponi ilmu pengetahuan yang kadangkala membuat kami bertanya-tanya, dan kadangkala kelihatannya bentrok dengan keyakinan iman dan firman-Mu. Tapi kami mengerti bahwa sebagai manusia kami banyak keterbatasan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk lebih lagi bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Engkaulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah Tuhan juga yang berkuasa dan berada di atas segala ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada solusi yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.